Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan curhatan dari teman kita yang sudah berada di Singapura ya. Siapa tahu video ini bisa memotivasi buat kalian semua yang masih pemula. Oke. So di sini mbaknya itu bilang seperti ini teman-teman ya. Mbak, aku kerja udah 6 tahun satu majikan. Sekarang mau renew lagi. Setiap Senin sampai Jumat aku tidur jam 11 malam, bangun jam 3.30 pagi, Mbak. Nah, jadi di sini mbaknya itu sudah kerja 6 tahun ya. Terus mau nambah lagi di majikan yang sama. Di sini teman-teman, mbaknya itu tidurnya dari Senin sampai Jumat itu jam 11 malam, bangunnya jam 3.30 pagi. Oke. So lanjut ya. Serku punya kedai makanan, tiap pagi aku potongin sayur buat nyiapin buat jualan majikanku. Jadi di sini majikannya itu punya kedai ya, kedai makanan. Jadi mbaknya ini harus motong-motong sayur untuk dibawa ke kedainya. Ya mungkin di sini nggak tahu, mungkin majikannya orang Melayu atau orang Cina, ini nggak ngomong ya. Lanjut nyiapin keperluan anak 3 untuk sekolah. Jadi di sini mbaknya itu selain membantu majikannya ya, membantu menyiapkan sayuran ya, dipotong-potong kayak gitu, terus lanjut menyiapkan keperluan anak sekolah, dan anaknya ada 3, pasti sibuk banget nih ya. Kalau anaknya 3 tuh pasti dijamin sibuk banget. Terus lanjut bersih-bersih rumah, masak, belanja sayur buat majikan. Sesibuk apapun siangnya aku sempetin tidur 1-2 jam ya. Alhamdulillah masih ada jam istirahatnya ya. Coba bayangin kalau nggak ada jam istirahat, nggak mungkin mbaknya bisa bertahan sampai 6 tahun dan mau tambah lagi, nggak mungkin. Karena teman-teman, kalau kita kurang tidur sudah pasti kita akan capek banget, kita akan pusing ya. Terus CCTV tiap ruangan ada. Selama pekerjaan kelar, majikan nggak pernah komplain. Sabtu Minggu atau hari libur nasional baru aku istirahat. Sebulan aku dikasih libur 2 kali seminggu, tapi jarang aku ambil, mending tidur di rumah. Alhamdulillah sih majikan ngerti ya. Alhamdulillah kalau punya majikan yang pengertian ya. Tapi kalau majikannya nggak ngerti ya, setiap libur kamu harus keluar dari rumah, itu ada. Majikannya seperti itu ada ya teman-teman. Jadi di sini kalian jangan berpikir bahwasanya nanti misalkan libur, saya nggak mau libur, saya mau tidur aja di rumah. Ya kalau kalian punya kamar sendiri. Tapi kalau kalian nanti tidurnya dengan anak majikan, kalian bakalan tidur di mana? Coba bayangkan ya. So di sini saya lanjut lagi ya. Semua butuh proses dan intinya kerja tuh ikhlas, bersyukur. Nasib orang beda-beda. Jangan lihat teman-teman yang kerjanya ringan, gaji gede. Mungkin kita juga nggak tahu yang mereka alami sebelum ke titik itu. Bener juga ya. Jadi di sini kita nggak boleh membedakan nasib kita dengan teman-teman yang lainnya ya. Kita belum tahu apa yang mereka kerjakan dulu di waktu yang pertama kali masuk ke Singapura. Pasti prosesnya sama, pahit ya. Semangat buat teman-teman, jangan cepat menyerahnya. Jadi di sini ya, kalian semua tuh dapat yang namanya motivasi dari Mbak Novita ya. Jadi Mbak Novita di sini teman-teman, itu prosesnya juga nggak gampang ya. Coba bayangin, dari Senin sampai Jumat bangun jam 3.30 pagi. Dan malamnya tidur jam 11. Tapi alhamdulillah di sini mbaknya siangnya masih bisa istirahat, masih bisa tidur, pokoknya nyempetin waktu untuk tidur ya, entah 1 jam entah 2 jam. Tapi misalkan mbaknya ini siang nggak ada jam istirahatnya, saya jamin di sini nggak bakalan bisa bertahan sekian tahun. Karena apa yang saya rasakan, saya sudah melewati semuanya teman-teman ya. Karena apa? Saya yakin banget bahwasanya kalau kita malamnya itu kurang istirahat, terus kok siangnya kita nggak ada jam istirahat, saya jamin kita bakalan oleng teman-teman ya. Saya jamin di sini kita bakalan pusing
Karena apa? Jam istirahatnya kurang. Saya sendiri pernah merasakan berada di posisi yang seperti ini. Jam istirahat kurang, siang nggak ada jam istirahat, sudah pasti kita akan merasa pusing. Dan dari situ kita nggak akan merasa betah. Pasti kita akan berpikiran kepengen pindah ke majikan yang lain, itu pasti. Ya, tapi di sini buat teman-teman semuanya, kalian harus ngaca dari mbaknya ini. Mbaknya ini tidurnya jam 11 malam teman-teman, masih ngurus anaknya 3, masih harus membantu sang majikan untuk motongin sayur karena majikannya adalah penjual makanan di kedai. Ya, jadi di sini nggak ada yang mudah. Prosesnya seperti ini, semuanya sama, prosesnya nggak ada yang gampang. Semuanya berproses dari yang pahit-pahit akhirnya menuju ke yang manis. Ya ibaratnya seperti itu loh teman-teman. Awal mulanya kita bekerja di rumah majikan tuh mungkin ada yang langsung dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, mungkin ada yang dipertemukan dengan keluarga majikan yang kurang baik, atau bisa dibilang mungkin majikannya ini jahat lah, mungkin majikannya sering komplain, majikannya sering marah-marah, majikannya itu wah pokoknya benar-benar nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu ada. Semuanya tergantung pada nasib masing-masing, karena nasib tuh nggak ada yang tahu. Ya, jadi di sini saran dari saya untuk teman-teman semuanya yang saat ini masih ada di Indonesia, ya, yang saat ini masih ada di PT, dekatkan diri selalu sama Allah, mintalah sama Allah bahwasanya kalau kalian masih ada di PT teman-teman, ya kalau bisa sih tambahkan sholat malam, sholat tahajud kayak gitu ya, insya Allah nanti siapa tahu hajat kalian bisa kabul, hajat kalian bisa dikabulkan oleh Allah karena kalian mau mendekatkan diri sama Allah. Kalau bisa mah kurangin ngerumpinya teman-teman ya, boleh aja kalian ngerumpi boleh, tapi ada batasannya ya kayak gitu. Yang paling utama itu kita harus mendekatkan diri selalu sama Allah, minta. Karena apa teman-teman, kalau kita sudah sampai di rumah majikan dan misalkan ya kita itu belum tahu apa-apa, kan di situ semuanya serba baru, kita harus adaptasi juga. Ya, kita harus mengenal keluarga majikan, itu nggak ada yang gampang. Tapi kalau misalkan kita dari Indonesia sudah punya bekal, ya kita sudah mendekatkan diri, kita sudah ibaratnya sholat malam juga, sholat tepat waktu juga, kita minta sama Allah, siapa tahu dari situ kita akan dipermudahkan segala urusan kita. Jadi di sini kita itu jangan sampai 100% mengandalkan tenaga saja, tapi kita juga harus minta sama Allah teman-teman, imbangin, kalau bisa harus seimbang antara kita usaha kita dengan doa kita, itu harus seimbang. Jangan sampai kita itu benar-benar mengandalkan tenaga saja. Kalau kita hanya mengandalkan tenaga saja teman-teman, itu hasilnya benar-benar nihil. Karena ya misalkan kalian sudah sampai di rumah majikan, terus misalkan ya kalian dikasih tahu sama majikan besok rutinitas kamu seperti ini, tapi kalian itu diajak ngomong nggak ngeh, diajak ngomong nggak paham. Karena apa? Biasa, masih awal, masih baru, ya pikirannya belum 100% di rumah majikan, pikirannya masih ada di Indonesia, itu biasa. Mungkin masih mikir anaknya, masih mikir keluarga, masih mikir ibu, ya pikirannya belum fokus ke pekerjaan. Hal seperti itu wajar teman-teman, tapi nanti lambat laun pelan-pelan kalau kalian sudah mulai bisa beradaptasi dengan keluarga majikan, sudah beradaptasi dengan pekerjaan kalian, itu semuanya bakalan semuanya baik-baik saja, semuanya berjalan dengan lancar. Tapi kalau masih pemula, masih awal, ya memang sering-sering lupa, atau suatu saat misalkan suatu saat disuruh sama majikan, tolong kamu buatkan masakan yang seperti kemarin. Nah, kalian nggak punya resepi. Saat kalian tanya sama majikan, majikan sibuk, nggak spontan ngerespon SMS dari kalian. Dan mungkin saat itu kalian nggak boleh diizinkan pegang HP. Nah, jadi ya dari sini benar-benar sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang masih pemula, harus nyatet yang namanya resepi lah, yang namanya rutinitas lah, biar nggak
biar di saat kalian itu lupa, kalian bisa membuka kembali buku-buku catatan tersebut ya, kayak gitu. Karena di sini teman-teman, kita itu pekerjaannya itu banyak banget dan kita itu dituntut untuk tepat waktu. Nggak boleh yang namanya diolor-olor kayak gitu. Majikan kadang ada yang nggak suka dengan seperti itu. Majikan mungkin kamu harus jam sekian mengerjakan ini, jam sekian mengerjakan ini. Mungkin kamu sekarang harus pergi belanja. Nah, kalau kita dituntut hal seperti itu, kita juga harus benar-benar bisa menempatkan waktu. Kita harus benar-benar menjadi orang yang disiplin kayak gitu. Sama halnya seperti majikan saya. Misalkan ya, saya kasih contoh. Di sini hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semuanya itu sudah ada jadwal kerjanya masing-masing, teman-teman. Ya, jadi di sini pekerjaan saya itu nggak pernah diulang-ulang tuh nggak pernah. Ya, semuanya sudah tertata rapi. Karena apa? Itu tadi semuanya dari awal sudah dibikinkan jadwal oleh majikan, bahwasanya dari hari Senin sampai hari Sabtu jadwal kamu itu seperti ini. Dan kamu harus ngikut prosedur ini, harus ngikut peraturan ini. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi ya, tapi nggak semuanya, nggak semua majikan membuatkan kita jadwal ya. Tapi ya baru pertama kali ini saya ngikut dengan majikan yang saat ini itu ada jadwal. Yang dulu-dulu itu nggak ada jadwal teman-teman ya. Majikan tuh pokoknya yang penting rumah kelihatan rapi, anak dijaga, sudah ya, kayak gitu. Tapi yang saat ini itu ada jadwal ya, kayak gitu. Tapi ya nggak sama dan nggak semuanya seperti itu. Pokoknya ya teman-teman, buat kalian semuanya, nanti misalkan suatu saat nanti kalian datang di rumah majikan dan kalian tuh menemukan masalah apa saja di dalam rumah majikan, kalian harus tanya ya. Jangan sampai semuanya itu kalian kira-kira sendiri, jangan sampai semuanya itu kalian pikirkan sendiri bahwasanya pasti dikerjakan seperti ini, pasti dikerjakan seperti ini. Nggak semua majikan itu bisa menerima apa yang kita kerjakan dengan keinginan kita sendiri. Oke teman-teman, buat kalian semua, misalkan ada masalah, entah itu kalian mau tanya apa saja kayak gitu ya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah ya. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Oke, so di sini nggak lupa juga saya selalu memberikan support, memberikan doa, memberikan dukungan buat kalian semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran ya. Semoga kalian merasa betah nyaman di rumah majikan, semoga bisa finish kontrak dan bisa pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan. Oke, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.